Pimpinan, pimpinan yang saya hormati dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Dirjen Pemasyarakatan Dr. Reinhard Silitonga bersama 5 direktur yang sudah diperkenalkan. Pimpinan, saya menyampaikan respek yang penuh kepada pimpinan yang melanjutkan raker kita dengan menteri kemudian ke level dirjen yang bicara tentang 3 agenda raker kita ini, dan saya kira ini penting sekali. Saya menangkap maksud kita semua. Capaian kinerja tahun 2022 dan rencana program 2023, 2 master plan system, saya suka sekali ini untuk nanti kita dalami. 3 adalah optimalisasi untuk tugas dan fungsi terkait transformasi kultur. Pak Dirjen, saya kira apa yang telah dipresentasikan barusan dengan menggambarkan keadaan yang nyata per hari ini, lalu program 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun, plus kemudian dengan master plan-nya. Saya mencoba menangkap itu. Tentu anggarannya akan berkaitan ke situ. Saya ingin anggarannya kita putar ke belakang dulu. Kita lihat dulu persoalannya. Yang kita bahas, nanti anggarannya kita lihat. Tentu fraksi Partai Demokrat mendukung penuh anggaran ini karena tugas negara melayani kepentingan publik di sektor orang yang tidak bebas, yakni adalah di lapas ini, adalah tugas mulia negara. Sekali lagi saya ingin selalu mengatakan, negara tidak hanya mengurus orang yang sehat dan bebas, tapi juga adalah orang yang sakit dan tidak bebas karena menjalani hukumannya. Atas dasar pikiran seperti itu, kemudian DPR bersama pemerintah telah menyiapkan dan mengesahkan Undang-Undang PAS yang baru, tanggal 3 Agustus 2022 yang lalu. Inilah kilometer nol kita dalam rangka raker kita ini ketika pimpinan melepas 3 persoalan pokok yang kita hadapi ini. Dan di undang-undang itu jelas kemana arahnya dan seterusnya. Dan kemarin Menteri Hukum dan HAM juga menjanjikan ke kita untuk segera tahun ini lahir 2 PP-nya. Dan itu akan menjadi kata kunci kepada Dirjen PAS melengkapi aturan main yang ada ini. Plus tadi Permenkumhamnya sudah disampaikan. Nah, sekarang saya mau mulai dengan apa yang kita sebut tadi sudah disampaikan, overcrowded itu yang memang itulah persoalan kita yang mengakibatkan overcrowded itu 92%, yang mengakibatkan 3 lapas DPR di Dirjen Lapas. Pelayanan yang menjadi menurun, kesehatan warga binaan pun menurun, tapi tambahan juga adalah kejahatan-kejahatan baru bermunculan cepat sekali dengan modus dan teknologi yang canggih-canggih. Nah, dengan 3 posisi ini, maka dari sinilah kita merancang seperti apa ke depannya, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Saya mau mulai dulu yang nomor 1 tentang kejahatan yang muncul di lapas. Tadi sudah mulai diangkat. Umumnya kejahatan itu melahirkan yang kita sebut mengalir ke penipuan, dan unik sekali terjadi dari dalam lapas yang ditipu orang yang bebas. Jadi orang yang tidak bebas di lapas menipu orang yang di luar lapas yang bebas. Ini unik bagi saya ini. Ya, apa yang kita sebut dengan, kalau sebut kejahatan muncul tadi itu ya kita sebut organized crime ini di dalam lapas. Saya harus berterima kasih kepada masyarakat, terutama pegiat-pegiat medsos yang secara terbuka mengangkat isu-isu ini yang kadang kita nggak cukup tajam mata kita, tak cukup jeli perasaan kita menangkapnya dan mendengar masalah-masalah yang ada di masyarakat. Lewat hari ini, raker ini, saya ingin memberi terima kasih dan respek kepada medsos Twitternya Partai Sosmed yang mengangkat ini sangat tuntas. Yang menurut saya apa yang disampaikan Partai Sosmed ini penting saya sampaikan di sini dan perlu kita klarifikasi.
Nah, apa itu? Ini yang kita sebut canggihnya organized crime, yang kita sebut kalau bahasa di itu namanya love scam. Jadi bercinta atau menawarkan percintaan lewat scam tadi, yang kita sebut PC itu ya, video call dan seterusnya. Sedemikian rupa canggihnya. Saya akan menyerahkan satu set nanti ini yang saya print dari Twitternya Partai Sosmed untuk kita follow up. Karena data ini menurut saya akurat sekali, menurut saya. Tetapi kita perlu memberi kesempatan ke teman-teman lapas untuk mengeceknya kebenarannya dan seterusnya. Data ini menarik sekali karena satu, pertanyaan-pertanyaan dasar yang dimunculkan, mengapa mereka bisa melakukannya di dalam lapas? Itu pertanyaan dasar. Pertanyaan kedua, mengapa mereka bisa mendapatkan KTP-KTP palsu yang digunakan untuk mengelabui orang di luar? Dan macam-macam lagi. Sehingga tergoda dan percaya. Unik dan ajaib karena angka kerugian yang muncul, yang bisa didapatkan, nanti saya berikan ini ya Pak Dirjen Lapas, nama-namanya lengkap, angkanya yang ini saja 489 juta rupiah untuk satu nama saja. Dan seterusnya. Yang menurut temuan mereka adalah bekerja sama, karena kalau nggak kerja sama nggak bisa dia si warga binaan itu. Nah, para pihak di situ. Karena itu supaya clear pemetaan kita tadi, yang pertanyaan ketiga dari pimpinan sidang mengenai optimalisasi tugas-tugas ini tadi, mari kita cek ini Pak. Tentu semua akibatnya mulai dari signal atau handphone yang ada di lapas. Muncul berkali-kali dalam sidang kita untuk mengejam atau namanya membuat no signal di situ. Tapi berakibat juga nanti kena tetangga sebelah. Itu juga soal. Nah, dengan signal yang cukup, HP yang ada, kemudian mereka memainkannya, ini luar biasa. Penghasilannya pun dibagi rata di sana. Nah, ini Pak Direkturnya hadir di sini. Ini menurut saya penting untuk di follow up. Nanti saya kasih datanya. Tentu ini masukan dari masyarakat, kontrol yang kita berikan kepada kita. Nah, Pak Silitonga, kalau itu poin kita, apa agenda kita 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Pertanyaan saya, bisakah tuntas 1 tahun ini? Kalau ini enggak usah 5 tahun lah. Kalau menurut saya, enggak juga 3 tahun, 1 tahun selesai. Apa yang terjadi dengan data itu? Misalnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat lagi data ini enggak hanya terjadi di satu lapas. Jadi yang kita sebut online scam ini ternyata kejahatan yang terus berkembang di negara ini. Bukti-buktinya itu menjadi perhatian kita di seluruh Indonesia, termasuk di ASEAN, diangkat dalam KTT ASEAN oleh Presiden Jokowi. Ya, soal kejahatan online scam nanti yang berakibat kepada macam-macam. Data yang didapat dari Kemenlu 3 tahun terakhir ada 1.841 kasus online scam. Ya, yang tadi dari lapas itu ya. Dan jumlah tersebut diakui banyak yang berujung pada perdagangan orang. Itulah TPPO yang kemarin menjadi isu besar kita, pimpinan yang diangkat oleh Presiden untuk memerintahkan buat Satgas. Terdapat juga yang saya telusuri dari online scam ini, kasus-kasus yang dilakukan ternyata paling banyak dilakukan di dalam oleh penghuni lapas. Mari kita lihat data yang saya himpun. Ya, sejak tahun 2020 misalnya Februari 2020 4 napi di lapas Simalungun melakukannya. Di Agustus 2020 lapas Delta Sidoarjo 4 orang. Lalu lapas Kerobokan Bali, Bagan Siapi-api, Pematang Siantar, Karangasem, Cipinang, Sukoharjo rata-rata 1 dan 2. Lalu yang banyak itu Bojonegoro 4, Bandung di Jawa Barat kelas 1 5. Yang terbesar adalah lapas Gunung Sindur Jawa Barat 9 napi baru bulan Mei yang kemarin yang kita pindah tadi. Ini adalah angka yang memang kita relevan dengan tadi yang diangkat Partai Sosmed. Ini masalah besar dan angka-angka kerugiannya besar sekali. Nah, oleh karena itu perlu ini Bapak-bapak Direktur untuk langsung terjun. Saya minta Pak Dirjen ini program 1 tahun selesai ini, baru kita bicara nanti apa anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Nah, taktik-taktik penipuannya juga banyak sekali dan
poinnya dan mereka makin canggih lah begitu. Nah, oleh karena itu saya ingin juga bertanya, apakah dugaan yang disampaikan di akun ini yang telah menjadi atensi kita semua, bagaimana tanggapan dari Kemenhukam, terutama Dirjen Lapas. Lalu bagaimana dengan pemindahan 14 narapidana yang ke Lapas Nusa Kambangan? Apakah karena gara-gara itu nih? Dan kalau itu berarti bagus kan? Berarti ada reaksinya cepat dan seterusnya. Ini penting sekali. Yang kemudian menjadi poin adalah apakah blank area atau wilayah tanpa sinyal menjadi jalan keluarnya? Dan kalau itu ada nggak anggaran kita beli alat itu, Pak? Kalau nggak ada kan harus dimasukkan, kira-kira begitu, yang terkontrol. Nah, itu poin yang pertama. Jadi kejahatannya berakibat pada penipuan. Yang sekali lagi saya ulang, ditipu dari dalam lapas yang tidak bebas, masyarakat yang bebas di luar lapas yang tertipu. Ini menarik ini. Nah, yang kedua, pimpinan dalam kaitan ini adalah master plan. Saya kemarin menyampaikan kepada Pak Menteri tentang usulan saya lapas yang ke tempat jauh perbatasan. Ini kaitannya dengan master plan. Apakah master plan kita 5 tahun ke depan ada pikiran ini atau tidak? Dalam penjelasan ini tadi saya belum melihat. Atau apakah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau saat Indonesia berusia 100 tahun, tahun 2045, lapas kita ini tidak yang seperti sekarang. Argumentasi saya pimpinan begini. Pertama, kalau kita lihat bentang wilayah Indonesia, panjang sekali. Kita nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. Tentu jadi persoalan, ada pro kontranya. Persoalannya adalah akses untuk ke sana. Itu juga soal, karena itu perlu kajian yang memadai untuk itu. Nah, kemudian pembangunan lapas di perbatasan, saya ingin mengangkat ini contoh yang terjadi di Afrika dan di Amerika. Jadi apa yang saya sampaikan itu sudah terjadi di dunia. Yang disebut prison farm. Jadi lapas untuk pertanian yang mereka melakukan aktivitasnya. Untuk apa itu? Ya untuk tadi, masa iya 2, sekian triliun tadi untuk kasih makan? Bagaimana kalau mereka bekerja di sana sehingga anggaran kita nggak perlu di situ? Misalnya begitu. Jangan-jangan dia kerja di sana, di lapas itu 4 tahun dia bekerja, keluar dari lapas ada yang dibawa pulang ke rumah. Itulah pemasyarakatan. Dan kalau keluar dia baru kemudian menjadi mandiri. Bagi saya, lapas-lapas kita yang ada di kota-kota ini adalah warisan peninggalan cara berpikir Belanda untuk dalam konteks penjara. Hari ini kita ganti aja bajunya, namanya aja diganti lapas, tetapi hakikatnya tetaplah penjara. Nah, karena ngomongin master plan, Pak Dirjen, apakah ada pikiran kita ke depan? Saya minta ada master plan kita untuk Indonesia 100 tahun, mungkin punya prison farm ini. Uganda punya 24, Afrika Selatan punya 22, Amerika Serikat punya puluhan, Australia juga punya, United Kingdom juga punya. Artinya ini bukan sesuatu usulan saya yang baru, sesuatu yang sudah terjadi juga di dunia. Tentu ada pro dan kontranya. Disitulah butuh tim ini untuk melakukan kajian, persiapan, karena bicaranya master plan. Jadi pimpinan sebut bagaimana master plan, saya membayangkan sebuah jangka panjang yang kita harapkan bisa menyelesaikan hampir putus asa Republik ini membicarakan overcrowded di lapas. Meskipun nggak fair menyalahkan lapas, karena Anda kan paling akhir hilir saja. Ini kan sumbangan trio yang paling hebat, penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Bapak-bapak kan nggak bisa nolak gitu. Tetapi nggak bisa juga kita tolak dalam artian bagaimana jalan keluarnya kalau sudah sampai 92% over capacity itu. Sehingga saya minta Komnas HAM turun Anda. Apakah ada pelanggaran HAM di situ? Kalau tidur saja sudah tak bisa kakinya lurus. Pelanggaran HAM itu hak-hak dia untuk menikmatinya. Nah, dengan demikian bagi saya grand atau master plan ke depan itu prison farm menjadi penting sekali, sebuah konsep yang memikat dan memberdayakan, tampil sebagai bintang yang bersinar di cakrawala pemasyarakatan.
Melalui pendekatan ini, lapas bukan hanya menjadi sebuah lembaga pemidanaan, tapi menjadi lahan subur menghasilkan buah-buah penyembuhan. Karena kita negara pertanian. Para narapidana seperti petani memandangi ladangnya dengan mata penuh harap agar diberi kesempatan terlibat aktivitas pertanian dan peternakan. Kalaupun tak bisa seperti Pulau Buru, Bung Karno melahirkan ide-ide besar. Saya berharap lapas-lapas kita juga bukan sekedar penderitaan yang kita dengarkan, tapi lahir warga-warga binaan yang berpikir jernih untuk bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Mereka akan merasakan setiap hembusan angin membawa harumnya kehidupan baru dalam proses rehabilitasi yang mengalir dan terintegrasi, mengembalikan martabat manusia yang terhempas, dan membimbing mereka untuk berjalan kembali di jalan keadilan. Ini minta maaf ini teman-teman kalau saya buat agak-agak kayak gaya-gaya Sumatera Utara di Asahan ini. Karena harus ada jalan pikirannya, mengapa saya mengusulkan keluar dari kota. Dan jika dihitung seluruh aset lapas kita yang tadi jumlahnya sedemikian, satker kita 256, jangan-jangan ini cukup untuk menyelesaikan master plan kita 2045. Saya hanya minta 5 tahun ke depan keluar master plan-nya, sehingga dengan demikian ini menjadi menarik. Nah, itu pimpinan mengapa saya tetap meminta agar di master plan dalam rapat kita hari ini Dirjen Pas bisa menjawab kepada kita masuk atau tidak di jangka pertama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, minimal di 1 tahun pertama dibentuk panitia tim untuk mengkaji ini, mengkaji kemungkinan membuat master plan ini. Kalau tidak Bapak Dirjen Pas, pimpinan, dari 5 tahun terakhir nggak kurang-kurang ini. Dan kita sudah seakan frustrasi, apalagi disumbangkan narkoba. Narkoba ini kejahatan global yang saya gambarkan seperti orang berlari di jarak jauh tanpa garis finish. Saya khawatir kita semua nanti frustrasi. Dan karena itu, ayo kita carikan jalannya bagaimana master plan kita ke depan. Ini pandangan saya, ini pandangan dari fraksi Partai Demokrat pimpinan, untuk bisa menjadi acuan kita, karena kita tanyakan master plan, kita akan tagih itu supaya ada master plan-nya pada waktu yang sudah kita tentukan. Itu saja pimpinan, dan karena itu seluruh anggaran yang dimintakan fraksi Partai Demokrat mendukung penuh, karena ini untuk melayani kepentingan publik yang tidak bebas dan yang sakit itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih.